Jadi dok, kira-kira ada nggak sih dok ciri khusus ya kalau misalnya pria tersebut tidak punya penyakit kayak yang dokter tadi bilang diabetes dan sebagainya, darah tinggi dan sebagainya, ciri khusus kalau dia itu sedang mengalami puber kedua atau krisis paruh baya, ada nggak sih dok? Gini, kalau pokoknya puber kedua itu hanya kita bisa lihat dari penampakan mata, Mbak Ari. Oh ya. Kita lihat dari penampakan luar. Lalu pertanyaan tadi Mbak Ari, hipertensi, kadar gula, kadar kolesterol, bagaimana tubuh dia sehat atau tidak, kita nggak bisa tahu. Karena itu kan harus dilihat dari pemeriksaan darah. Iya. Itu kan harus dilihat dari pemeriksaan lab. Sehingga akhirnya tidak bisa kita deteksi secara penampakan fisik atau dengan mata. Penampakan luar nggak akan bisa. Begitu. Ya. Baik. Terus ada nggak sih dok makanan yang harus dihindari atau justru malah harus dikonsumsi supaya dia tidak supaya para pria ini tidak turun dengan drastis kadar testosteron? Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi tidak ada pola makan atau makanan yang bisa meningkatkan atau menurunkan kadar testosteron. Itu rumusnya. Ya, jadi tidak ada yang namanya suplemen yang bisa meningkatkan kadar testosteron. Tidak ada. Semuanya itu hari ini sampai tahun 2020 hanya bisa kita perbaiki dengan obat-obat kimia. Demikian, Mbak Ari. Ya. Oke, baik dokter. Saya pikir ada gitu loh dok makanan yang harus dihindari gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Misalnya hari ini chef dia jago masak. Ya. Terus dok, kira-kira pasangan si pria yang mengalami usia-usia krisis paruh baya ini harus bersikap gimana ya dok? Baiknya seperti apa? Itu dia. Jadi kembali ya kepada support pasangan. Ya, kembali kepada support pasangan. Nah, seringkali makanya dalam menghadapi pasien-pasien pria, saya sering bicara, kalau boleh pasangannya ikut. Tetapi 60-70% ternyata pasien pria yang berobat itu tidak pernah memberitahu istri atau tidak pernah bawa istri, Ari. Ya, jadi semuanya itu adalah diam-diam. Loh, saya bilang kenapa? Ya dok, biar aja istri saya tahu bahwa saya tidak masalah lagi atau ada problem sudah hilang, ereksinya sudah makin bagus begitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita tahu bahwa ternyata support pasangan itu memang masih rendah. Kita tidak bisa salahkan atau tidak bisa kita pungkiri Mbak Ari, karena kita hidup di dunia timur, di mana problem seksualitas itu masih menjadi hal yang tabu bagi sebagian besar orang. Nah, jadi buat para pembaca Tribun dan Warta Kota, kalau yang ibu-ibu atau yang wanita melihat pasangannya sudah mulai mengalami penurunan, atau bapak-bapak yang sudah mulai mengalami penurunan dalam kebugaran seksual, coba minta dukungan support dari pasangannya. Atau supportlah pasangan Anda, ya suami Anda. Sehingga akhirnya menjadi satu hal yang bisa dijaga sampai usia tua. Nah, menjadi ada solusinya problem itu kan, ya Kang Cecep ya? Iya dok. Gitu Mbak Ari jawaban saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.